Apa? Aku terkejut mendengar seseorang yang mengaku sebagai teman kerja Noura, Ria. Dia bilang kepadaku bahwa Noura ditangkap makanya HP ada padanya. Noura meninggalkannya di atas meja kerjanya. Aku yang ingin mengetahui berita selengkapnya terpaksa menunggu Ria. Dia hendak ke kamar mandi agar pembicaraannya tidak terdengar oleh rekan kerjanya. Aku mondar-mandir di ruanganku berjalan dengan hati yang gelisah. Awalnya aku mau mengajak Noura makan siang, aku tahu beberapa hari lalu dia menolak Hendy dan Fauzan jadi ini kesempatanku untuk maju. Aku sudah mengambil keputusan untuk bersama Noura dan melupakan Sandra beserta anaknya. Tapi berkali-kali aku mencoba menelponnya namun tidak dia angkat malah Ria yang menerimanya. Dering HP di atas meja membuatku lekas menghampiri benda pipi tersebut dan mengambilnya. Nomor baru, aku pun mengangkatnya. Ini Ria Pak. Saya tahu Anda orang spesial di hati Noura. Dalam hati aku tersenyum senang. Noura berarti menyukaiku. Noura ditangkap, suaranya sengaja dibuat pelan seperti berbisik, aku kaget. Baru saja ditangkap sama penguasa perusahaan ini. Maksudnya, itu terdengar seperti suara gaduh dan sambungan pun terputus. Aku semakin gelisah, apa yang terjadi dengan Nouraku? Setelah menimbang-nimbang apa yang harus kulakukan, aku menyambar jasku dan berlalu keluar. Aku harus menemui Noura di perusahaannya. Suara dering HP kembali terdengar dari kantong saku. Aku yang berada di dalam lift segera mengambil benda pintar tersebut. Pak Januar, dia menelponku. Karena pintu lift terbuka dan aku merasa harus segera menemui Noura maka kuabaikan panggilannya. Dengan sedikit berlari aku menuju mobil di tempat parkir. Terdengar lagi dan lagi dering panggilan, kali ini aku yang sudah berada di depan kemudi terpaksa menerima panggilannya dengan hati yang kesal. Assalamualaikum Pak Isam, kita harus menyelamatkan Noura. Suara Pak Januar dari seberang telepon. Aku langsung menghela nafas pelan dan kembali mengatur nafas. Ternyata Pak Januar membawa berita penting tentang Nouraku. Iya Pak, saya mendengar barusan. Akhirnya sang penguasa memperlihatkan jati dirinya dan berhasil memperdaya Noura dengan menandatangani berkas tanpa tahu apa isinya. Kini perusahaan telah diambil alih sepenuhnya dan Noura dituduh menggelapkan uang perusahaan miliaran rupiah. Noura sekarang ada di mana? Di kantor polisi. Sebentar Pak Isam, ada yang menelponku. Aku akan ke kantor Anda secepatnya dan kita bicarakan dengan Pak Ilham. Maaf, ini telepon sangat penting. Seketika mati sambungannya. Aku terdiam menatap layar HP-ku. Dia akan datang ke kantor? Aku akhirnya menghubungi Papa dan menceritakan perihal apa yang menimpa Noura. Papa memintaku agar jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Akhirnya aku urungkan niat menemui Noura. Keluar dari mobil dan kembali menuju lantai atas kantor Papa. Baik Pak Januar, kami telah mendengar semuanya. Sekarang mari kita cari pengacara yang bisa membantu persoalan kita ini. Papa berujar sambil memencet tombol di gawainya, kemudian beliau sudah berada mengobrol dengan seseorang di sana. Setelah tadi sampai di ruangan Papa dan mengobrol, 30 menit kemudian Pak Januar datang. Dia bercerita bahwa kakek Noura, Sofyan, mengambil alih semuanya dan dia juga menginfokan bahwa selama ini Herman hanyalah kaki tangan lelaki itu. Dia dapatkan beritanya dari CEO Albana yang selama ini berada dalam tekanan si kakek. Tadi Pak Albana menelponnya melalui HP Noura dan meminta bertemu di luar kantor. Kini gawai Noura ada di tanganku. Aku menatapnya. Kupikir Anda berhak menyimpannya, aku tahu kalian ada hubungan spesial. Terlihat dari pancaran matanya yang bersinar bahagia ketika membahas tentang Anda. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Aku memencet powernya dan menyala, terlihat tampilan diri ini di layar. Posku yang tersenyum. Seketika hatiku berbunga-bunga dan tanpa terasa sudut bibirku tertarik ke atas. Kapan dia mengambil foto ini? Aku mengusap layarnya. Nomor sandinya namamu? Ah iya. Pak Januar masih duduk di depanku, aku sampai lupa. Aku malu kepadanya. 155.433, namamu kan? Sekali lagi aku tersenyum dan memencet nomor yang disebutkan Pak Januar. Iya kan Isam? Cie yang lagi kasmaran, ledek Pak Januar. Aku hanya bisa menahan senyum dengan malu. Akhirnya kami mendapatkan pengacara yang handal dan kami yakin bisa melawan Sofyan baik di kasus perdata maupun kasus Pitana. Aku yang baru sampai rumah merasa aneh melihat Amira yang berjalan mondar-mandir. Ada apa Amira? Kak Isam sudah pulang, aku mengangguk. Kak Fauzan mana? Dia kelingak-kelinguk melihat ke arah belakangku. Belum pulang, kakak pulang duluan. Abis ketemu pengacara dan mampir ke rumah, ada apa? Amira terlihat ragu-ragu. Itu Kak,
rencananya aku dan Kak Fauzan mau ketemuan sama Kak Noura untuk ngebahas. Kalian tidak bisa ketemu Noura, tukasku dengan cepat memotong ucapan Amira. Lagian Fauzan mau apa lagi sih? Aku sedikit emosi. Ih kakak, jangan marah dulu kenapa? Lagian kami mau ketemuan itu juga demi kakak tahu. Amira cemberut, dia mengerucutkan bibirnya. Aku menghentikan langkahku yang hendak naik ke tangga. Maksudmu? Ih Kak Isam kepo banget sih, entar aja kali. Mana ini Kak Noura juga enggak balas pesanku. Amira gregetan. Dia terlihat memencet tombol di gawainya dan kok suara dering HP Kak Noura ada di dalam tas Kakasih. Amira mematikan dan menelpon kembali untuk memastikan, Kak. Aku hafal loh bunyi dering gawainya, aku menghela nafas. Baiklah, akhirnya aku menceritakan ke Amira dan dia sangat kaget bahkan dia memaksaku mengajak ke kantor polisi untuk menjenguknya. Aku terpaksa mengikuti kemauannya, terpaksa? Sedikit atau malah senang karena sebenarnya keinginanku adalah bisa bertemu dengannya setelah terakhir bersua saat dia pingsan di rumah saat itu. Aku kangen kepadanya. Aku mengemudi mobil dengan hati yang deg-degan karena sebentar lagi bertemu dengan Noura. Aku yang dulu menganggap Noura bocah ingusan, bocah kecil. Bocah yang tahunnya hutang mulu hingga dikejar penagih hutang, pokoknya enggak perfect banget di mataku kini mendadak berbalik 100%. Entah hati yang mana yang terusik. Pokoknya kini aku mencintainya bahkan aku tidak tahu sejak kapan dia ada di hatiku. Kak ayo, Amira menarik kencang tanganku padahal baru juga menutup pintu mobil. Dia tak sabar ketemu dengan wanita yang telah menginspirasinya. Ah adikku itu menyukai Noura melebihi kasih sayang kepada kakaknya sendiri. Kakak, Amira memeluk Noura sambil terisak. Aku yang menyaksikan mereka saling merangkul membuang muka. Tak tega melihat kesedihan di wajah mereka. Amira masih sesenggukan di samping Noura. Kini aku duduk berhadapan dengan wanita yang telah mencuri hatiku itu. Wajahnya terlihat sendu. Ini HP-mu? Aku mendorong gawai di atas meja ke arahnya. Dia melihatku seperti minta penjelasan kenapa benda pipih miliknya bisa berada di tanganku. Aku menjelaskan semuanya. Makasih Om, Mas. Panggil aku Mas, Noura, sengaja aku menatap matanya. Lama mata kita beradu, tapi aku tersenyum lalu memotong perkataannya dengan cepat. Tidak ada tapi-tapian, mulai saat ini aku maunya dipanggil Mas olehmu. Noura menunduk. Kak Noura. Sebenarnya, Amira, bisa kau tinggalkan kami sebentar? Aku tidak ingin Noura mendengar dari Amira bahwa sebenarnya aku memilihnya, aku ingin dia mendengar dariku langsung. Bagaimanapun juga aku seorang cowok. Enggak mau, aku mau bersama Kak Noura. Nada Amira naik satu tingkat, dia kesal kepadaku. Sebenarnya aku juga sebal kepadanya. Masa ngungkapin cinta di depan adiknya, enggak romantis ah. Tapi apa boleh buat, aku mencintaimu, Noura. Amira senyum-senyum sedang Noura mematung menatapku, dia sepertinya bingung. Aku mengulurkan setangkai bunga mawar yang tadi ku beli sebelum datang ke sini kepadanya. Dia bergeming menatap bunganya. Amira mendekatkan kepalanya ke telinga Noura dan berbisik, aku tidak mendengarnya dan tidak juga tahu gerak bibirnya karena ditutupi dengan satu tangannya. Ah Amira, kamu ngomong apa kepadanya? Iya Noura, saya lebih memilihmu daripada Sandra. Masa depanku bersamamu. Maaf, saat ini hanya bunga yang bisa kuberikan padamu. Apa itu benar? Dia masih terlihat ragu. Kau meragukanku? Aku menggerakkan bola mata melirik adikku yang masih duduk di sampingnya dan mengangkat alis dengan sedikit mengendikkan dagu, mengharapkan Amira membantuku untuk meyakinkannya. Kak Noura, Kak Isam benar-benar mencintaimu. Aku saksinya. Noura menatap adikku yang tersenyum sambil mengedip-edipkan mata ke arah wanita yang kusukai. Jika kamu tidak menerimaku itu hakmu. Tapi aku menarik bunga di tanganku tapi tarikanku terhenti karena tangan Noura menghentikannya. Aku terima bunga ini dengan syarat. Aku menatapnya intens, kami bersitatap. Aku menunggu syarat yang akan dia ucapkan. Hatiku belum percaya kepada Mas Isam 100%, aku perlu bukti. Aku tersenyum senang, telingaku benar-benar mendengar dia memanggilku, Mas. Dulu terdengar samar dan langsung dia ubah dengan sebutan, Om kembali. Oke, aku akan membuktikan kemurnian cintaku kepadamu. Apa sekarang juga kita langsung menikah? Balasku dengan percaya diri. Benarkah? Aku mau hubungi Papa dan Mama, celetuk Amira antusias. Dia mengambil HP-nya dan mengotak-atiknya. Jangan dulu Amira, cegah Noura dengan tangan di atas gawai. Amira tidak bisa melanjutkan memencet tombol di HP-nya. Perkara menikah gampang. Kapanpun bisa. Tapi hati tidak bisa dibohongi.
Aku tidak mau ada sedikit pun, secuil pun di hati Mas Isam nama Sandra di sana, dengan tangan masih berada di atas gawai Amira. Noura menatap intens kepadaku meminta kepastian. Dia tahu bahwa di hatiku sebenarnya masih tersimpan nama Sandra. Aku menghela nafas. Bersambung.